Warga Oku tangkap buaya muara. Telur ular ditemukan di taman sekolah dasar. Terangi Palembang dengan Light Up the Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 16 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, warga desa Lubuk Rukam berjibaku menangkap buaya muara yang berkeliaran di aliran Sungai Ogan. Buaya ini sejak beberapa hari meneror warga setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah detik-detik warga berhasil menangkap buaya muara di perairan Sungai Ogan, desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Buaya yang meresahkan warga sekitar ini berhasil ditangkap menggunakan jala dan jaring oleh warga selama kurang lebih 9 jam. Warga mengaku kemunculan buaya muara ini terjadi sejak banjir melanda Kabupaten Oku beberapa bulan lalu. Barulah di musim kemarau ini warga melihat kemunculan buaya. Beberapa warga di desa Kecamatan Peninjauan juga sempat melihat buaya di aliran Sungai Ogan. Buaya tersebut ini sudah kami incar 3 hari. Sudah kami cari 3 hari untuk penangkapan buaya tersebut dengan menggunakan waring atau jala. Sementara itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel telah mengamankan buaya muara dengan ukuran 2,6 meter ini. Ini buaya muara. Buaya muara di mana buaya ini salah satu buaya yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah ini akan kita bawa ke mana? Terima kasih. Buaya akan kita relokasi menuju ke Palembang, yaitu di PRS. Jadi PRS ini Pusat Rehabilitasi Satwa Punti Kayu yang ada di Palembang. Warga berharap beberapa buaya yang masih berkeliaran segera ditangkap untuk menghindari korban jiwa. Dari Ogan, Komering Ulu, Widori Agustino Anjus melaporkan. Sementara itu pemirsa, siswa Sekolah Dasar Negeri 44 Kota Lubuk Linggau dihebohkan dengan ditemukannya belasan telur ular yang bersarang di taman sekolah. Telur ular kemudian dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Kota Lubuk Linggau. Siswa SD Negeri 44 Kota Lubuk Linggau heboh saat petugas damkar Kota Lubuk Linggau menemukan sedikitnya 15 butir telur ular di taman sekolah. Petugas mendapatkan laporan dari pihak sekolah ada lubang di taman sekolah dan di dalamnya terdapat beberapa butir telur ular. Diduga lubang tersebut merupakan sarang ular piton. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung melakukan penggalian lubang selama kurang lebih 90 menit guna mencari indukan ular, namun setelah digali petugas tidak menemukan indukan ular tersebut. Selanjutnya telur ular dievakuasi dan dimasukkan ke dalam plastik box. Para siswa yang sedang mengikuti perlombaan kemerdekaan tanpa rasa takut ingin melihat belasan butir telur ular piton. Di TKP tim langsung melakukan upaya evakuasi dengan membongkar sarang yang diduga sarang ular selama kurang lebih 90 menit atau 1 jam setengah. Ditemukan sekitar 15 butir telur. Ular tidak ditemukan, kemungkinan lagi berada di tempat lain untuk menjaga keamanan atau keselamatan anak-anak karena di sekitar sini banyak anak-anak sekolah, maka sarang tersebut sementara kita tutup. Petugas dan pihak sekolah melarang para siswa mendekati sarang ular. Petugas juga menimbun lubang ular. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Aijus melaporkan. Pemirsa, 10 hektar lahan di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki terbakar. Kapolda Sumsel meninjau secara langsung kondisi lahan tersebut.
Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo melakukan peninjauan langsung karhutlah yang terjadi di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Kebakaran hutan dan lahan itu terjadi sejak 3 hari terakhir. Bahkan hingga kini masih dilakukan pemadaman agar api benar-benar padam tanpa sisa. Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo meninjau langsung lokasi karhutlah. Bersama rombongan, orang nomor 1 di wilayah hukum Sumsel ini menelusuri sepanjang lahan yang terbakar. Kapolda Sumsel pun memastikan akan menambah personil pemadaman di lapangan. 10 hektar kurang lebih personil dari Polri yang kita BKO-kan ke Polresogan Kemiring Ilir yang sudah ada di lokasi ada 2 tim, 18 orang. Sedang dalam perjalanan 2 tim lagi, jadi insya Allah nanti ada 36 orang, ditambah lagi ada 30 orang dari Brimob. Untuk pemberdayaannya saya serahkan kepada Kapolres, kepada Camat dengan Kades untuk bersama-sama nanti diatur metode pemadamannya. Sementara itu pemberdayaan penanganan karhutlah, Kapolda Sumsel menyerahkan kepada Polres berikut Camat dan Kades agar dapat mencegah karhutlah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Ainjus melaporkan. 2 tersangka korupsi jaringan internet desa ditahan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka dugaan kasus korupsi, pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muba dengan jumlah kerugian negara mencapai 27 miliar rupiah. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi melakukan penahanan terhadap tersangka RD, Kepala Cabang PT Info Media Solusi Net atau ISN, dan MH Kasih Program Pembangunan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Muba periode 2019-2023. Aspitsus Kejati Sumsel Umar Yadi menyatakan, tersangka RD mempunyai peran dan tanggung jawab berperan aktif dalam membantu tersangka MA selaku Direktur PT ISN yang telah ditahan oleh Kejati Sumsel beberapa waktu lalu. Sedangkan MH, pegawai ASN, diduga menerima aliran uang yang bersumber dari dana kegiatan, pembangunan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa dengan total Rp1.840.950.000.
MA membuat rekening bank kemudian diserahkan kepada tersangka MH. Keduanya dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara kelas 1A Palembang. Kepala Cabang PT Info Media Solusi Net tahun 2023 bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membantu tersangka MH yang sebelumnya telah dilakukan penahanan selaku Direktur Utama PT Indo Media Solusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya pada tahun 2023 kedua tersangka RD dan MH melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Palembang, Guntur Riansyah, Ainjus melaporkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Momentum kemerdekaan di tahun 2024 dimaknai dengan semangat kemerdekaan, semangat dalam membangun Kota Palembang, memupuk jiwa kebersamaan, serta gotong royong. Dengan mimpi-mimpi besar, marilah kita terus mendakwai IKN. Jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus, pemerintah menggelar rapat paripurna serentak se-Indonesia dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Adapun poin-poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo yakni pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN, realisasi anggaran tepat guna, Pancasila harga mati, pemberdayaan SDM unggul dan inovatif, serta mitigasi bencana yang responsif. Dalam rencana kerja pemerintah pusat harus konsideran dengan RPJBD yang kontinu atau berkelanjutan, sehingga menghasilkan SDM unggul diikuti oleh inovasi yang baik. Pemerintah memaknai Hari Kemerdekaan kali ini dengan semangat kemerdekaan, semangat dalam membangun Kota Palembang dan memupuk jiwa kebersamaan serta gotong royong. Dari sudah disampaikan ketua MPRI ya Bu ya. Betul sekali dan di sini ada banyak sekali jabatannya menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada kinerja ataupun PR dari pemerintah sekarang untuk pemerintah selanjutnya untuk diteruskan. Ini kan tercantum dalam RKP ya, rencana kerja pemerintah pusat. Ini harus konsideran dengan RPJBD, RPJMD yang kontinu dan berkelanjutan. Nanti kita turunkan kalau SDM unggul, inovasi ya berarti itu kita harus dorong juga untuk Kota Palembang. Mitigasi bencana saat ini sudah dilakukan dengan mengantisipasi kebakaran, karhutla dan teman-teman OPD juga sudah mengantisipasi sejak awal. Bangsa yang cerdas yakni bangsa yang menghargai jasa para pejuang terdahulu. Dari Palembang, Erwin Setiawan, Ainjus, laporkan. Pemirsa, tim Satgas Gabungan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin melakukan penggeledahan di 2 lokasi yang diduga sebagai kantor penambangan batu bara ilegal. Para pelaku telah kabur sehingga polisi mengamankan beberapa berkas. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya 3 alat berat berhasil ditemukan dan disita karena diduga terkait illegal mining. Lokasi pertama yang menjadi target penggeledahan adalah sebuah rumah di Jalan Raya Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul. Tim Satgas secara teliti memeriksa seluruh bagian rumah dengan pengamanan dari TNI dan Brimob. Petugas mencari barang bukti yang dapat mendukung proses hukum terkait kasus ini. Penggeledahan kedua berlangsung di sebuah rumah di Jalan Lingkar, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim. Petugas menyisir setiap sudut rumah dengan penuh kewaspadaan. Penggeledahan ini merupakan upaya menyeluruh untuk menuntaskan kasus illegal mining yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Kemarin telah dilakukan penindakan penegakan hukum oleh jajaran Direktorat Khusus Polda Sumsel, yang mana adalah kegiatan penggeledahan rumah terhadap terduga pelaku illegal mining batubara. Untuk barang-barang bukti sementara masih berupa dokumen yang sedang didalami oleh penyidik. Tim Satgas masih memburu para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, Ainjus, melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai Terangi Palembang dengan Light Up the Dream. Tetaplah bersama kami.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasu. dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Ya, ini luar biasa sangat. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pagi hari. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, pemerintah Kota Palembang membagikan 3.000 bendera merah putih. Bendera gratis untuk mendukung himbauan PJ Wali Kota yang mewajibkan warganya mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing. Jelang Hari Kemerdekaan, PJ Wali Kota Palembang memastikan sang pusaka merah putih berkibar di bumi Sriwijaya. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kota Palembang bersama seluruh jajaran membagikan 3.000 bendera merah putih untuk warga yang melintas di persimpangan lampu merah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Wali Kota Palembang, semangat para pejuang dalam memperebutkan kemerdekaan di bumi pertiwi akan menjadi tauladan dan akan diaplikasikan dalam pembangunan Kota Palembang. Dengan disiplin dan jiwa gotong royong akan membawa Kota Palembang lebih baik lagi. PJ Wali Kota Palembang mewajibkan seluruh warga mengibarkan bendera merah putih di wilayah serta kediaman masing-masing. Semangat 17 Agustus adalah semangat untuk pembangunan kita semua. Semangat masyarakat Kota Palembang membangun Palembang lebih disiplin, ya, bekerja dan juga ya semangat 17 Agustus ini adalah semangat untuk kita semua, warga Kota Palembang khususnya, semangat membangun, semangat disiplinnya, ya, kemudian semangat bekerja dan juga semangat bergotong royong. PJ Wali Kota Palembang mengajak seluruh warga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan semangat perjuangan yang telah dirintis oleh para pejuang terdahulu. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Kecamatan Gandus berkesempatan mendapatkan penyaluran listrik secara gratis dari PLN melalui program Light Up the Dream, yakni bantuan PLN untuk warga yang belum teraliri listrik. Berikut liputannya untuk Anda. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran. Ini adalah suatu bukti nyata. Membantu mewujudkan Palembang terang benderang, PLN memberikan bantuan pemasangan listrik secara gratis bagi warga yang belum teraliri listrik melalui program Light Up the Dream. PJ Wali Kota Palembang menyaksikan serta menerima bantuan tersebut secara simbolis.
Bantuan ini terlaksana atas peran serta seluruh karyawan yang menyisihkan sedikit dari penghasilan mereka demi membantu warga yang belum terjamah oleh listrik. PJ Wali Kota Palembang mengatakan program Light Up the Dream diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Tak heran jika program ini sangat menyentuh ke masyarakat bawah. Jufriansyah, Camat Gandus pun menambahkan, sebelumnya warga yang menerima bantuan ini hanya mengandalkan sambungan listrik dari rumah tetangga meski sangat membahayakan. Ini dari mana yuk listrik kalau boleh tahu? Dari PLN. Bantuan ya? Bantuan dari PLN. Mungkin ada apa yang kita sampaikan terhadap PLN? Oh ya, terima kasih kepada PLN atas bantuannya. Selama ini kami kan nyambung dengan Bapak. Nah sekarang kami punya dewek. Semoga kedepannya tuh bisa program ini lanjut terus. Bisa bantu-bantu cak kami nih Lana. Jadi terima kasih pada PLN ya telah memberikan program Light Up the Dream ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Bentuknya subsidi. Subsidi itu didapat dari iuran para karyawan PLN, ya kan? Dari karyawan. Berarti gratis ini Pak ya dipasang untuk gratis. Oke. Ya. Ada berapa hari ini yang dipasang Pak? 10 ya. Ada 10 rumah. 10 rumah. Alhamdulillah di program Light of the Dream ini PLN memberikan bantuan yaitu pemasangan daya listrik secara gratis dan disubsidi juga untuk pembayarannya. Ada berapa banyak yang akan di kelurahan ini? Alhamdulillah untuk tahap pertama ini ada 2 rumah yang akan di launching sebentar lagi oleh Bapak GPLN dan Bapak PJ Wali Kota Palembang. Bagi warga yang belum teraliri listrik, diminta segera melapor ke RT dan melengkapi persyaratan untuk menerima bantuan listrik secara gratis. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.